3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Stecu dan akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat dengan judul aplikasi pencegah kecurangan dalam absensi. Oke, latar belakang yang kita ambil dalam era digital yang terus berkembang, efisiensi dan keakuratan dalam sistem administratif pendidikan menjadi semakin penting. Salah satu inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas proses tersebut adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face scanner sebagai metode absensi di kelas. Fitur ini hadir sebagai solusi modern untuk menggantikan metode absensi manual yang seringkali memakan waktu dan rawan manipulasi. Dengan menggunakan kamera perangkat dan teknologi pemindahan wajah, sistem secara otomatis akan mencocokkan wajah mahasiswa dengan data yang terdapat di database. Tidak hanya mempercepat proses kehadiran, sistem ini juga meningkatkan akurasi data dan meminimalisir kecurangan. Kehadiran fitur scanner wajah untuk absensi ini menjadi langkah inovatif dalam mendukung digitalisasi kampus dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib serta terkontrol. Lanjut. Oke, izin kita memperkenalkan tim kami. Perkenalkan, saya Ryan Fatih Ramadhani. Saya Muhammad Aldian Sutrajaya. Saya Muhammad Dafa Zaki. Saya Farhan Rashid Mustaqim. Dan yang sedang Saya Hafiz Kurniawan. Oke, background dari aplikasi yang kita buat. Proses absensi di kelas selama ini masih banyak dilakukan secara manual yang memerlukan waktu dan berisiko tinggi terdapat kecurangan. Seiring berkembangan teknologi, hadir solusi yang lebih efektif melalui pengenalan wajah sebagai metode absensi otomatis. Teknologi ini memungkinkan identifikasi mahasiswa secara cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kevalidasian data dan atau kehadiran. Oke, silakan dilanjut. Nah, oke, ini adalah prototipe dari aplikasi yang kita buat. Di sini untuk fitur-fiturnya ada scan wajah dan juga scan muka. Scan wajah. Nah, scan wajah dan scan ini. Scan QR, wajah. scan QR ya. Scan muka. Oke. Untuk proses ini, untuk memilih fiturnya, kita mempunyai dua fitur di sini. Bisa menggunakan QR code atau scan wajah. Nah, kalau QR code ini dia itu di HP. Jadi ada dosennya share QR code dan nanti di scan sama mahasiswa-mahasiswanya. Terus kalau scan wajah nanti di sini kayak di KAI ya. Kan di KAI kalau mau masuk sekarang bisa menggunakan scan wajah. Tinggal scan aja. Habis itu dia langsung otomatis terabsensi. Oke. Ini analisisnya. Oke, dalam analisis yang kita dapat, analisis data yang kita dapat untuk sebuah aplikasi scanner itu, aku melihat di periode Januari 2003 itu kebanyakan kecurangan dalam bentuk manual itu lebih tinggi, yang dimana banyak mahasiswa yang kadang nggak datang tapi dia ngelakuin absensi, yang dimana itu kecurangan yang sangat fatal, yang sangat tidak adil bagi mahasiswa yang hadir di dalam kelas. Itu sebesar 22% dan itu menurun ke 20%. Tapi ketika kita mengadakan sebuah aplikasi atau sebuah alat untuk scanner wajah, itu kecurangan itu bakal lebih berkurang karena di bagian scanner wajah itu kita udah menyediakan yang dimana dia itu meng-scan wajahnya dan datanya itu udah terbaca, jadi nggak bisa di copy atau nggak bisa di share dimanapun, itu udah jelas lah. Dan itu angka kecurangan itu menurun dari yang tadinya 22% dan 20% itu jadi menurun ke angka 5% sama 4% itu. Jadi aplikasinya sangat berguna buat kita, buat dosen juga, biar nggak salah absensi, nggak salah ngelakuin absensi gitu kan. Biar kecurangan itu makin berkurang, makin nggak ada, bisa nggak ada lah. Terus untuk fitur scanner online untuk analisis itu kita dapat beberapa fitur. Itu ada 4 fitur. Yang pertama itu face recognition. Itu cara kerjanya verifikasi wajah dengan AI. Jadi nggak mungkin kita udah nyediain verifikasi wajah dengan AI, itu nggak mungkin
dia apa ya, melakukan hal curang kan di dalam scanner tersebut. Terus untuk manfaatnya itu mencegah absensi orang lain. Nah itu tadi yang aku maksudkan. Jadi nggak mungkin di copy, nggak mungkin dia absensi sedangkan dia nggak hadir di kelas gitu kan. Terus untuk yang kedua itu ada GPS. Nah itu cara kerjanya dia membatasi membatasi area absensinya. Jadi kalau misal dia nggak hadir itu dia benar-benar nggak bisa absen. Soalnya yang bisa absen itu cuma yang berada di kelas doang, yang berada di bagian kelas doang kan. Walaupun dia ada di sekitar kampus, tapi kalau dia nggak masuk di dalam kelas itu dia nggak bisa absensi. Karena itu kita udah membuat batasan. Itu khusus di dalam kelas itu aja. Menggunakan jaringan wifi. Iya. misalnya, connect. Terus real time science itu data langsung terupdate di database. Jadi kalau misal kita melakukan absensi itu datanya udah langsung muncul, nggak kita nggak nunggu dulu dosennya. Jadi dosennya langsung tahu, oh ini yang hadir, oh ini yang nggak hadir gitu kan. Dan oh ini yang keempat juga laporan otomatis. Nah di dalam laporan otomatis itu dia langsung kebaca, langsung tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak, dan estimasi waktu itu pasti ada. Dan kita udah nyediain itu biar kalau misal ada yang telat datang atau yang telat absen itu udah benar-benar nggak bisa masuk, udah benar-benar ditolak gitu. Oke. Sekian dari presentasi dari kami. Sekiranya kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampurasun. Sudah.